kembali di NTV Prime. Kali ini di segmen Dialog, pemirsa, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi suara di 6 wilayah administrasi Kabupaten Kota Jakarta pada hari Kamis kemarin. Hasilnya pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno unggul dengan perolehan suara 50,07%. Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono mengumpulkan 39,41% suara dan pasangan Dharma Pongrekun Wardana mengantongi 10,52% suara. Dari hitung-hitungan angka rekapitulasi, mestinya Pilkada Jakarta otomatis berlangsung hanya 1 putaran. Tapi masih ada 2 tahapan Pilkada selanjutnya yang harus dilalui untuk memastikan hasilnya hingga mungkin 9 Desember mendatang. Dan KPU akan melakukan rekapitulasi di tingkat provinsi, kemudian proses penetapan. Lalu pertanyaannya, apakah tim Ridho akan menerima apapun itu hasil Pilkada 1 atau 2 putaran di Jakarta nantinya? Dan apakah apa yang akan dilakukan kedua tim ses di masa tunggu penetapan hasil KPU ini? Sudah bersama saya juru bicara Pramono Rano, Aldi Perdana Putra di studio. Terima kasih Mas Aldi sudah bergabung, dan melalui sambungan Zoom sudah ada anggota KPU Jakarta Dodi Wijaya dan juga tim kuasa hukum RK Suswono Pak Muslim Jaya Butar-Butar. Selamat malam Bapak-bapak, Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada Mas Aldi. Dari tadi saya melihat sudah senyum, sumringah, ketawa-ketawa. Yakin banget 1 putaran, Mas? Yakin lah, kan hasilnya udah keluar. Itu fakta kan? Belum resmi diumumkan tapi. Memang belum resmi, tapi kan berdasarkan fakta bahwa dari perhitungannya aja, dari angkanya aja, alhamdulillah kami 99% menang di seluruh kecamatan, hanya kalah di 2 kecamatan saja kan, di Pasar Rebo dan Cilincing. Jadi sebenarnya kami sudah cukup percaya diri dengan hasil yang diberikan oleh KPUD. Dan ya, jika ada segala sesuatu mungkin yang menjadi hambatan bagi paslon lain, ya silahkan diproses ke Bawaslu atau Panwaslu kan. Karena yang namanya ini semua pasti ada proses dan ada bagian-bagian yang bagian pengawasan. Tapi kalau dari kami mensyukuri apa yang sudah menjadi hasil dan itu sudah menjadi faktanya. Percaya diri banget, nggak akan diutak-atik, nggak ada kekhawatiran itu? Oh enggak dong, karena ini suara masyarakat Jakarta sih. Kami yakin masyarakat Jakarta akan terus mengawal sampai ke hari pelantikan nanti. Oke, Pak Muslim, menanggapi apa yang baru saja disampaikan oleh Mas Aldi, percaya diri banget 99,999% pasti menang. Tanggapan Anda? Soal menang, ini kan persoalan 1 putaran atau 2 putaran, kan begitu. Jadi begini, kita nggak lari ke soal 1 putaran atau 2 putaran ya. Kalau soal suara, kita kan sudah tahu suaranya Mas Pram berapa, suaranya Ridho berapa. Konteksnya konteksnya yang kita lihat adalah persoalan-persoalan yang banyak yang timbul yang terjadi di masyarakat. Yang kami tidak persoalan masalah 1 putaran, 2 putaran. Sekali lagi kita tunggu hasil rekapitulasi berjenjang dari KPUD Provinsi Jakarta. Nah, terkait itu, nah tinggal nanti KPU di Jakarta. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, yang intinya Mbak Mona, kami melihat banyak persoalan-persoalan yang memang harus diselesaikan. Contoh misalnya Mbak Mona, terkait mengenai banyaknya pemberitahuan yang kami temukan fakta di lapangan. Ya, kami temukan fakta di lapangan dengan beberapa saksi. Ada saksi yang kami interogasi kemudian kami nilai ternyata memang mereka tidak mendapatkan pemberitahuan. Nah, kita lihat tingkat partisipasi masyarakat Jakarta itu Mbak Mona hanya 53%. Artinya ada 47% bahwa rakyat Jakarta tidak mencoblos di TPS. Nah, ini kan menjadi satu persoalan Mbak Mona, kan begitu. Nah, tentunya kami menginvestigasi di TPS mana yang kira-kira memang bahwa ada korelasinya terhadap banyaknya TPS yang partisipasinya rendah terkait dengan mengenai pemberitahuan tadi gitu loh. Nah, tentunya saat ini kami lagi mengumpulkan data-data, mudah-mudahan data-data kami komplit nanti, baru kami menyampaikan sikap secara resmi terkait mengenai
persoalan ini apakah nanti mengenai apakah ke MK atau bagaimana nanti akan kami putuskan. Tapi semuanya nanti kami berdasarkan data-data yang kami dapat. Pak Muslim, sudah sejauh mana proses hukum terkait dengan klaim kecurangan, tidak menerima undangan C6 dan lain sebagainya? Karena mengingat KPU sebentar lagi akan mengumumkan hasil pilkada. Nah, persoalan pengumuman hasil pilkada itu dua hal yang berbeda ya. Kami tidak lari ke situ. Terkait dengan KPU dia memutuskan seperti apa, itu hak KPU karena memang itu kan berjenjang ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa itu tahapan pemilu. Tetapi kami juga punya hak kami gunakan. Artinya apa? Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa pemberitahuan itu banyak yang tidak didapatkan oleh masyarakat. Nah, dengan ada kondisi ini, Mbak Sasa kan Mbak Mona juga tahu sendiri juga. Saya pernah menemukan ada jurisprudensi rujukan putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2004 bahwa dengan menggunakan C pemberitahuan ternyata memang MK mengabaikan persoalan-persoalan yang bersifatnya formal. Nah, kalau misalnya ditemukan banyak C pemberitahuan yang memang tidak didapatkan oleh masyarakat. Nah, ini kan ada sesuatu yang memang salah di sini. Nah, ini yang sedang kami telusurin. Dalam waktu singkat akan kami sampaikan terkait dengan, karena teman-teman di tim hukum juga ini sedang melaporkan ke Bawaslu dan ke tempat lain, ke Bawaslu seluruh Jakarta, bahwa ada temuan-temuan mengenai pemberitahuan yang tidak diterima oleh masyarakat. Oke. Jadi masih dalam proses pelaporan ke Bawaslu dan DKPP ya, Pak Muslim ya? Betul. Baik, Mas Dodi, ini salah KPU katanya. Bagaimana Anda menanggapinya? Ya, KPU tentu saja dalam bekerja rujukannya adalah peraturan perundang-undangan ya. Jadi baik itu Undang-Undang 10 2016 maupun peraturan KPU tentang pemungutan, penghitungan suara maupun rekapitulasi hasil perolehan suara. Nah, Mbak Mona dan rekan-rekan sekalian, sebagaimana juga sudah banyak kami sampaikan di banyak tempat bahwa KPU hanya bekerja berdasarkan undang-undang saja. Kalau undang-undang mengamanatkan untuk melakukan penyampaian C pemberitahuan, maka kami lakukan. Dan itu sudah dilakukan oleh KPPS secara berjenjang dan sudah dilakukan rekapitulasi. Nah, jadi persoalan perselisihan hasil pemilu ini kan ada dua hal ya, yaitu proses, yang kedua hasil. Terkait dengan hasil nanti silakan ke Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan proses apakah itu pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana bisa ke Bawaslu. Sejauh ini kami belum mendapatkan satupun rekomendasi terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara. Apakah pemungutan suara ulang ataukah ada pelanggaran administrasi karena tidak disampaikannya C pemberitahuan dan sebagainya. Dan kami sudah lakukan rekapitulasi, 90% C pemberitahuan itu terdistribusi kepada pemilih. Artinya apa? 9 dari 10 pemilih itu mendapatkan C pemberitahuan. Adapun yang tidak mendapatkan ada keterangannya, meninggal dunia, sudah pindah domisili, sudah beralih status menjadi TNI Polri dan lain sebagainya. Pada prinsipnya terkait dengan sengketa proses silahkan ke Bawaslu, sengketa hasil silahkan ke Mahkamah Konstitusi, tapi kami tegaskan KPU sudah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, jadi Mas Dodi, KPU sudah menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel ya, sehingga hasil pleno rekapitulasi kabupaten kota ini sudah bisa diprediksi atau 99,99% satu putaran? Terkait dengan 1 atau 2 putaran, kita tunggu hasil rekapitulasi di tingkat provinsi dan penetapan, ada 2 penetapan Mbak, 1 penetapan hasil pemilihan gubernur, yang akan kami lakukan tanggal 7-9. Yang kedua nanti ada penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam hal 1 putaran, atau gubernur dan wakil gubernur, calon gubernur wakil gubernur yang masuk ke putaran kedua kalau terjadi 2 putaran. Kapan itu? Kalau tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, paling lama 3 hari setelah MK mengeluarkan BRPK atau Buku Register Perkara Konstitusi. Tapi kalau nanti ada sengketa di MK, maka paling lama 3 hari setelah putusan MK
kami akan melakukan penetapan. Jadi masih panjang sebenarnya proses penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih atau calon gubernur dan calon wakil gubernur yang masuk ke putaran kedua. Menunggu ada atau tidak sengketa di Mahkamah Konstitusi dan bunyi putusan Mahkamah Konstitusi. Seperti itu, Pak. Baik, artinya Pak Muslim dan tim akan bekerja lebih giat lagi ya supaya hasil pilkada ini sesuai dengan harapan Pak Muslim dan juga tim. Tapi saya penasaran karena tadi sebelumnya sudah sempat dibacakan ada 6 total wilayah ya di Jakarta yang hasilnya memenangkan tim paslon nomor urut 3 Pramono Rano. Boleh kita lihat grafisnya? Nah, ini dia dari Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Timur, Selatan, Pusat ya. Semuanya 6 wilayah ini memenangkan Pramono Anung Rano Karno. Nah, Mas Aldi, apa sih rahasianya strategi? Kok bisa seperti ini hasilnya? Pertama yang harus diapresiasi adalah bahwa ternyata Mas Pram ini dicintai oleh masyarakat Jakarta. Karena dari awal berangkat itu Mas Pram ini persentasenya itu 0,1%. Nggak ada orang yang mungkin tahu, cuman sedikit kalangan, tapi pada dasarnya publik ini tidak mengetahui kan. Nah disitulah, tapi justru karena berangkat dari yang tidak diunggulkan, Mas Pram ini seorang fighter yang benar-benar dia bekerja keras, turun ke akar rumput permasalahan, dan benar-benar tidak menjadi seorang sosok yang seakan-akan tahu Jakarta. Jadi benar-benar ingin mencari tahu dulu Jakarta seperti apa, baru mencoba menawarkan program-program yang sekiranya bisa menjadi solusi. Nah, sekiranya mungkin masyarakat Jakarta saat ini lebih suka kepada karakter yang realistis, yang rasional programnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga, Mas Pram ini satu-satunya mungkin ya, tokoh politik yang mampu menurunkan egonya. Terlihat apa? Tidak ada produk mercusuar. Biasanya setiap calon gubernur atau setiap calon presiden ya, setiap tokoh itu pasti ingin mempunyai salah satu peninggalan lah yang terlihat, produk mercusuarnya lah ibaratnya kayak gituan. Mas Pram ini enggak. Produk dia adalah berkelanjutan. Itu benar yang diharapkan oleh masyarakat Jakarta saat ini, karena capek lah kalau setiap pilkada ada pembaharuan terus, ya kapan selesainya program-programnya. Itu yang kedua. Dan di sisi lagi, dan yang ketiga, Mas Pram ini berhasil menyatukan polarisasi yang terjadi di tahun 2017. Yaitu antara Ahokers dengan anak Abah. Jadi 3 inilah menjadi kesuksesan sehingga dari 0,1% terus grafiknya naik dan akhirnya alhamdulillah real angkanya di 50,07%. Tapi belum terlarut dalam euforia kemenangan kan? Karena belum. Masih ada sengketa yang akan digolkan sepertinya ada oleh Pak Muslim dan teman-teman. Sebenarnya sengketa atau keberatan itu hal yang wajar. Cuman kan ini kan bicara masalah komunikasi politik kalau menurut saya. Saat ini kan yang terlihat adalah opini publik yang dibangun ketidakabsahan pilkada karena partisipannya 47% tidak mengikuti. Harus diingat bahwa pada pilkada DKI itu tertinggi tahun 2017. Itu mencapai 70% karena ada konflik sehingga polarisasi yang tinggi membuat orang berbondong-bondong untuk datang ke TPS. Itu tidak pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Nah, sebenarnya tidak bisa dipungkiri juga tahun ini memang terjadi penurunan. Kenapa? Mungkin orang lelah. Lelah kenapa? Banyak faktor politiknya lah. Mungkin karena ada isu cawe-cawe, ada isu pengontrolan suara, ini segala macam. Sehingga orang capek untuk mengeluarkan hak suaranya ya. Tapi kalau kita lihat ini sebenarnya isu bukan terjadi di Jakarta doang. Jadi nggak bisa tuh penggiringan opini bahwa di Jakarta ini tidak sah. Di Sumatera Utara 50, berapa persen itu golputnya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten itu mencentuh 38 ke atas. Jadi sebenarnya ini terjadi di seluruh Indonesia. Tapi apapun itu sebenarnya kita sudah memenuhi ya. Kalau saya yakin pasti KPU mempunyai banyak hal yang menjadi variabel keabsahan pilkada ini berlangsung atau tidak ya. Tapi maksudnya bahwa 4 juta itu pun juga mempunyai banyak, 47% itu juga mempunyai banyak variabel tidak mengikuti pilkada. Contoh misalnya, bisa jadi orangnya tidak berada di Jakarta, terus habis itu berpindah KTP, ya kan? Atau misalnya bisa jadi dia memang tidak memilih golput karena malas. Jadi sebenarnya belum tentu juga dari 47% itu ketika misalnya permintaan diulang kembali, dia akan milih nggak mungkin. Karena nggak ada sejarahnya di dalam Indonesia itu pemilu 100%, di dunia pun juga nggak ada. Yang kita lihat juga di Amerika juga tingkat partisipan politiknya hanya sekitar 50%. Tapi angka golput yang kali ini sangat-sangat tinggi. Nah itu, dan balik lagi, angka golput yang sangat tinggi ini impact-nya bukan hanya di Jakarta doang, tapi di seluruh Indonesia. Banyak faktornya, contoh misalnya karena kita kemarin habis menyelenggarakan Pilpres. Mungkin orang masih jenuh dengan politik Pilpres yang lalu. Terus habis itu, di sisi lain itu dia, banyak isu-isu yang membuat masyarakat ini jenuh. Dan satu hal poin,
mungkin kalau tidak adanya Mas Pram dan Bang Dul, bisa jadi tingkat golput di Jakarta akan lebih tinggi lagi. Karena Mas Pram dan Bang Dul ini merupakan salah satu tokoh yang tidak diduga-duga dan membawa suasana baru, angin segar yang akhirnya orang lebih suka. Dan bisa jadi juga kalau misalnya ternyata kemarin waktunya tidak hanya 2 bulan, bisa jadi angka golputnya berkurang dan angka kami akan lebih meningkat karena kami punya waktu lebih panjang untuk berlari. Baik, Pak Muslim, apakah selain isu dari distribusi C6 yang tidak merata ini, kemudian angka partisipasi pemilih dalam Pilkada Jakarta 2024 ini juga akan menjadi satu alasan untuk Anda menginginkan pemungutan suara ulang? Mbak Mona, begini ya. Tadi kan sudah kami sampaikan bahwa kalau kita lihat rujukan Mbak Mona ya, ada putusan Mahkamah Konstitusi, itu putusannya nomor 247 Mbak Mona tahun 2004. Itu terkait kehadiran partisipasi masyarakat rendah di TPS. Nah, ada rendah di TPS, nah ada sesuatu yang tidak wajar. Ada sesuatu yang tidak wajar. Ternyata di putusan ini kami baca dan kami cermati, ternyata C6 pemberitahuan itu ternyata dengan secara sengaja itu tidak diberikan. Nah, kalau mengkaitkan ini, nah ini kan tentunya saya katakan ini suatu putusan yang ada faktanya bahwa ketika misalnya C6 pemberitahuan ditemukan fakta dilakukan secara sengaja tidak diberikan, dan ini adalah salah satu faktor penyebab partisipasi masyarakat rendah, ternyata oleh MK dikabulkan Mbak Mona. Ada 47 PSU di suatu kabupaten Rokan-Hulu atas kasus ini ternyata dikabulkan Mbak Mona. Nah, kembali masalah Jakarta. Nah, tinggal kami mencoba terus menginvestigasi mengenai C6 pemberitahuan. Sampai saat ini Mbak Mona, kami temukan fakta Mbak Mona. Ini bukan fakta kaleng-kaleng, kami punya data. Bahwa punya data, saksi kami punya, dan kami sudah tanyakan secara panjang lebar, apakah punya DPT, terdaftar di DPT, apakah punya KTP, apakah warga setempat, apakah pada saat pencoblosan ada di situ, mereka menyampaikan kami punya apa, semuanya di situ. Artinya, saya tanyakan lagi, pada saat saudara di situ, di rumah, apakah saudara, istri, atau bapak dapat C6 pemberitahuan? Saya sampaikan, kalau bapak saya, ibu saya dapat C6 pemberitahuan. Tapi mereka tidak dapat. Nah, saya tanyakan lagi, bagaimana dengan penggunaan KTP? Kan bisa menggunakan KTP. Mereka sampaikan kepada kita, Mbak Mona, bahwa kami nggak tahu, Pak, bahwa bisa menggunakan KTP. Karena kami, ini gini Mbak Mona, ini kan generasi Gen Z ini, Mbak Mona, ada salah satu ciri khasnya agak cuek, Mbak Mona. Nah, ini yang perlu disosialisasikan oleh KPUD Jakarta. Ini bagaimana ini sosialisasinya? Apakah masif atau tidak? Kira-kira gitu Mbak Mona. Oke, Mas Dodi, KPUD Jakarta sosialisasinya ini belum baik. Evaluasinya bagaimana? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mau koreksi ya, putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip Pak Muslim, tolong jangan dipelintir-pelintir Pak. Baca di amar putusannya, menolak permohonan pemohon karena menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Jadi tidak ada PSU di Rokan Hulur karena tidak ada penyampaian C pemberitahuan. Jadi mohon bisa dibaca kembali dan sampaikan kepada publik terkait dengan putusan MK nomor 247 tahun 2024 tersebut. Yang kedua, terkait dengan evaluasi, kami akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Tentu ini perlu penelitian, voting behavior atau perilaku memilih non-voting ini menarik sebenarnya diteliti. Banyak faktor dan variabel, kami tentu tidak bisa menyimpulkan kalau belum melakukan kajian dan studi lebih lanjut. Nanti akan sifatnya asumsi, teori, atau sifatnya hanya wacana. Tapi kami pasti akan melakukan evaluasi untuk perkembangan kualitas demokrasi kita di Jakarta. Mas Dodi, tapi menurut norma undang-undang tidak ada ketentuan bahwa kalau partisipasinya rendah harus diulang, kalau partisipasi kecil harus dilakukan hasil pemilunya tidak sah dan sebagainya. Ini setahu kami
norma undang-undang tidak mengarah ke situ. Tapi oke, kami terima masukan, saran untuk kualitas perbaikan demokrasi ke depan. Oke, bukan hanya omon-omon Pak Muslim nih Mas Dodi, katanya juga mengantongi bukti-bukti kecurangan lainnya ya Pak Muslim ya. Mungkin boleh ditanggapi, apakah siap kalau misalnya nantinya masuk dalam satu proses hukum sehingga menjadi termohon nih dari KPU-nya? Artinya begini ya, kalau kami kan punya saksi-saksi Mbak Mona ya, terkait dengan C pemberitahuan, sekali lagi kami sampaikan bahwa kami mendampingi teman-teman warga yang tidak mendapatkan C pemberitahuan. Nah, hasil investigasi kami Mbak Nana, ada memang warga yang tidak mendapatkan C pemberitahuan di luar konteks apa yang disampaikan Mas Dodi tadi. Mas Dodi kan tadi menyampaikan bahwa C1 pemberitahuan distribusi itu boleh nggak distribusikan kalau pemiliknya satu meninggal dunia, kemudian pindah domisili, bukan warga setempat. Itu ketentuannya ideal, Mbak Mona. Tapi faktanya di lapangan nggak semanis apa yang disampaikan Mas Dodi. Kenapa? Faktanya sekali lagi saya sampaikan. KPUD Jakarta Timur, Mbak Mona, itu sudah menyampaikan permintaan maaf bahwa memang banyak di pemberitahuan yang tidak diskusi. Bahkan di dalam pernyataannya tersebut, seolah-olah ini Mbak Mona, ini sekali lagi saya sampaikan seolah-olah terkesan menyalahkan teman-teman di bawah, terkesan menyalahkan vendor. Ini kami sampaikan ada buktinya. Ini anggota KPU di Jakarta Timur yang menyampaikan permintaan maaf. Kalaulah tidak ada masalah mengenai distribusi di pemberitahuan, saya yakin teman-teman KPU nggak akan minta maaf, orang tidak ada masalah. Tetapi kalau mereka menyatakan permohonan maaf, nah berarti ada sesuatu yang masalah. Nah ini yang perlu diketahui oleh masyarakat, bahwa memang ada masalah terkait dengan belum terdiskusinya C pemberitahuan secara baik. Ini koreksi para teman-teman sebetulnya. Baik, kita akan lanjutkan Pak Muslim, Mas Dodi, dan juga Mas Aldi ya, bagaimana nanti tim paslon nomor 3 ini menanggapi kritik dari klaim adanya kecurangan di Pilkada Jakarta. Kita akan break dulu untuk azan maghrib, NTV Prime akan segera kembali.